Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anissa Rahmadeyanti. Ini adalah video kedua saya membahas tentang materi matriks. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai operasi matriks. Berikut adalah materi yang akan dibahas pada operasi matriks. Yang pertama ada penjumlahan matriks, yang kedua ada operasi pengurangan matriks, yang ketiga ada perkalian matriks dengan skalar, dan yang keempat ada perkalian matriks dengan matriks. Oke, yang pertama yaitu operasi penjumlahan matriks. Jadi, penjumlahan dua buah matriks akan mendapatkan matriks baru yang elemen-elemennya adalah jumlah dari elemen-elemen yang bersesuaian dengan matriks sebelumnya. Dua buah matriks dapat dijumlahkan, syaratnya harus mempunyai ordo yang sama. Selanjutnya yaitu sifat-sifat penjumlahan matriks. Yaitu yang pertama sifat komutatif, itu tinggal dibalik. Yang awalnya A tambah B itu jadi B tambah A. Yang kedua yaitu asosiatif. Ya, dengan contoh dalam kurung A plus B kurung tutup plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C kurung tutup. Yang ketiga yaitu matriks identitas penjumlahan. Yaitu penjumlahan itu kan identitasnya adalah 0, maka A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A itu sendiri gitu. Yang keempat yaitu inverse penjumlahan matriks. A sama dengan negatif A. Contohnya A plus negatif A sama dengan negatif A plus A, dan hasilnya adalah 0. Oke, selanjutnya kita ke contohnya ya, biar lebih mudah. Ini diketahui matriks A sama dengan 1, 2, 4, 6, dan matriks B sama dengan 4, 1, negatif 4, 5. Kita akan menentukan matriks A plus B. Ingat, tadi sudah dijelaskan bahwa penjumlahan matriks dapat dilakukan apabila ordonya itu sama dan elemen-elemennya itu seletak. Jadi kalau ordonya berbeda, maka penjumlahan matriks tidak dapat dilakukan. Jadi hasil dari A plus B dapat diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen matriks A yang seposisi dengan setiap elemen matriks B. Maka hasilnya yaitu 5, 3, 0, dan 11. Jadi menjumlahkannya itu harus posisinya sama, seumpama ada di baris pertama, kolom pertama juga dijumlahkan dengan baris pertama, kolom pertama. Misal yang matriks A itu di baris pertama, kolom pertama elemennya adalah 1, dan di matriks B ada 4, maka yang dijumlahkan adalah 1 plus 4, hasilnya adalah 5. Begitupun seterusnya di baris kedua, kolom pertama itu ada 4, dan yang di matriks B baris kedua kolom pertama itu ada negatif 4, dan dijumlahkan hasilnya adalah 0, begitu. Oke, berikutnya yaitu operasi pengurangan matriks. Jadi pengurangan dua buah matriks akan menghasilkan matriks lain yang elemen-elemennya merupakan selisih elemen-elemen yang bersesuaian dari matriks sebelumnya. Tadi sama seperti penjumlahan matriks, dua buah matriks dapat dikurangkan dengan syarat mempunyai ordo yang sama. Begitu. Langsung saja kita ke contohnya, yaitu diketahui matriks A sama dengan negatif 7, 5, 4, dan 8, dan matriks B adalah 1, 1, negatif 4, dan 9. Tentukan matriks A dikurangi matriks B. Jadi caranya sama seperti penjumlahan, kita jumlahkan elemen-elemen yang posisinya itu sama atau seletak. Jadi di sini matriks A di baris pertama kolom pertama ada negatif 7 dikurangkan dengan matriks B yaitu
di baris pertama kolom pertama ada 1, maka hasilnya adalah negatif 8. Begitupun seterusnya, 5 dikurangi 1 hasilnya 4, 4 dikurangi negatif 4 hasilnya 8, 8 dikurangi 9 hasilnya negatif 1. Gimana? Paham ya sampai di sini? Kalau begitu, kita lanjut ke operasi aljabar berikut. Oke, selanjutnya yaitu operasi perkalian matriks. Jadi, operasi perkalian matriks itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu perkalian matriks dengan bilangan real atau skalar, dan yang kedua ada perkalian antar matriks. Oke, kita simak slide selanjutnya untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikannya. Yang pertama, perkalian matriks dengan bilangan real atau skalar. Perkalian suatu matriks dengan skalar dapat dilakukan tanpa syarat tertentu. Artinya, semua matriks dengan ordo sembarang dapat dikalikan dengan bilangan real atau skalar. Jadi, apa itu skalar? Skalar itu adalah bilangan berapapun yang nantinya dikalikan dengan matriks tersebut. Kita ambil contoh, ada matriks A 1, 2, 3, 4, disuruh menentukan skalar dari 3A. Jadi hasilnya adalah matriks A itu dikalikan dengan 3. Jadi hasilnya 3, 6, 9, 12. Oke, selanjutnya itu ada sifat-sifat skalar matriks. Jadi jika A dan B adalah matriks-matriks yang berordo M kali N, serta K1 dan K2 adalah bilangan real skalar, maka berlaku sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu K1 dalam kurung A plus B sama dengan K kali A ditambah K kali B. Jadi nanti itu bilangannya dikalikan dengan matriks A dan matriks B. Yang kedua yaitu dalam kurung K1 plus K2 kurung tutup kali A sama dengan K1 dikali A plus K2 dikali A. Yang ketiga yaitu K1 dalam kurung K2 dikali A sama dengan K1 dikali K2 dikali A. Selanjutnya yaitu perkalian matriks dengan matriks. Pada operasi kali ini itu penyelesaiannya tidak sesederhana pada operasi-operasi sebelumnya. Jadi syarat agar dua buah matriks dapat dikalikan adalah matriks pertama harus memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Ordo matriks hasil perkalian dua buah matriks adalah jumlah baris pertama dikalikan kolom kedua. Jadi biar lebih paham, kita analogikan dengan kartu domino. Tahu kan kartu domino yang kayak gini nih. Jadi kartu domino ini bisa dipasangkan jika kalau di sini ada 1, terus di bagian sini ada 3. Itu bisa dipasangkan jika kartu di sebelahnya itu di sini 3 lagi gitu. 3 berapa gitu. Misalkan 3 sama 4. Nah, itu kan sama 3 lalu 3 lagi. Jadi kalau di kartu ini kita itu bisa analogikan sebagai ordo matriks. Itu bisa kita kalikan jika ujung matriks pertama atau jumlah kolom itu sama dengan awal dari matriks kedua atau jumlah baris pada matriks kedua. Seperti itu. Lebih jelasnya kita akan lihat ke contohnya secara langsung. Yaitu diketuai matriks A adalah 3, 2, 4, 8 dan matriks B adalah 1 matriks B adalah 1 dan 2. Tentukan matriks A dikali B. Jumlah kolom matriks A adalah 2 dan jumlah baris di kolom B adalah 2. Maka matriks A memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris matriks B, sehingga syarat perkalian antar matriks ini sudah dipenuhi. Jadi ini bisa dioperasikan.
Cara menyelesaikannya kita perhatikan, yaitu di matriks A kita perhatikan di baris pertama, dan di matriks B kita perhatikan di kolom pertama. Jadi rumusnya itu nanti baris dikalikan dengan kolom, baris pertama dikalikan dengan kolom pertama. Jadi 6 dikalikan dengan 1, terus nanti dijumlahkan dengan 3 dikalikan dengan 2, seperti itu. Terus nanti 4 dikalikan dengan 1 ditambah 8 dikalikan dengan 2. Hasilnya nanti matriks baru, yaitu 12 sama 20. Nah, kita ambil lagi contoh. Misalkan ada matriks A, itu elemennya 1, 2, 3, 4, 1, 0. Ini ada 3 baris 2 kolom, dan matriks B itu negatif 1, 2, 1, 3, 2, 4. Itu ada 2 baris 3 kolom. Kita akan menentukan matriks C, yaitu C-nya itu A dikalikan B. Jadi rumusnya tadi matriks A itu ada 3 kali 2 dan matriks B itu 2 kali 3. Karena kolom matriks A sama dengan baris matriks B, maka kedua matriks tersebut dapat dikalikan. Gitu. Jadi matriks A-nya dikalikan dengan matriks B. Nah, cara mengkalikannya yaitu teman-teman perhatikan barisnya. Lihat baris pertama. Jadi nanti baris pertama itu dikalikan dengan kolom pertama. Triknya harus selalu ingat baskom, baris kali kolom. Jadi nanti baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama. Jadi cara mengkalikannya yaitu kita lihat entry-nya terlebih dahulu. Jadi nanti itu 1 nanti dikalikan dengan negatif 1, hasilnya negatif 1. Lalu nanti ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan 3, hasilnya 6. Gitu. Nah, sekarang kita lihat di baris pertama dikalikan dengan kolom kedua. Jadi 1 dikalikan dengan 2, hasilnya 2, lalu 2 dikalikan dengan 2, hasilnya 4. Lalu setelah itu baris pertama kita kalikan dengan kolom ketiga. 1 dikalikan dengan 1, hasilnya 1. 2 dikalikan dengan 4, hasilnya 8. Lalu kita pindah ke baris kedua pada matriks A, dikalikan dengan kolom pertama pada matriks B. Jadi 3 dikalikan negatif 1, hasilnya negatif 2, ditambah dengan 4 dikalikan dengan 3, hasilnya 12. Selanjutnya lagi yaitu baris kedua dikalikan dengan kolom kedua. 3 dikali 2 hasilnya 6, terus 4 dikali 2 hasilnya 8, seperti itu. Terus selanjutnya tetap di baris kedua pada matriks A dikalikan dengan kolom ketiga pada matriks B, yaitu 3 dikalikan dengan 1 hasilnya 3, 4 dikalikan dengan 4 hasilnya 16. Selanjutnya kita pindah ke baris ketiga pada matriks A dan kolom pertama pada matriks B. Jadi caranya sama seperti yang sebelumnya, baris dikalikan dengan kolom. Nanti hasilnya yaitu penjumlahan itu tadi. Misal di baris pertama itu 2 ditambah 4 hasilnya 6, ditulis 6. Terus lagi 1 ditambah 8 hasilnya 9, dan seterusnya. Seperti itu, caranya sama. Ini semua adalah hasil dari perkalian matriks A dikalikan dengan matriks B. Sampai di sini sudah paham ya? Kita lanjut ke slide selanjutnya.
Selanjutnya yaitu sifat-sifat perkalian matriks. Yang pertama itu sifat asosiatif, yaitu dalam kurung A kali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Terus sifat distributif, jadi ada distributif kiri sama distributif kanan, kalian bisa baca sendiri. Terus ada perkalian matriks identitas dengan matriks A berordo M kali N, ini juga bisa dipelajari sendiri. Terus ada perkalian dengan matriks 0 yang menghasilkan 0. Oke, cukup sekian materi yang bisa kita pelajari hari ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.